Perkembangan teknologi dan dampak perkembangan teknologi bagi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi. Teknologi lahir karena adanya kebutuhan manusia sejak zaman purba, yaitu bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan dengan mudah dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Dewasa ini, kemajuan perubahan terjadi begitu cepat, yang diikuti oleh perubahan teknologi yang sangat cepat pula. Perkembangan teknologi yang pesat memberikan kemudahan bagi manusia untuk memperlancar kinerjanya. Dahulu, manusia kesulitan untuk memperoleh informasi dengan cepat, sehingga memakan waktu yang lama. Sedangkan sekarang, dengan bantuan komputer, seorang dapat dengan mudah memperoleh informasi, mengakses data, serta mengarsipkan data dengan cepat. Dampak positif dan negatif perkembangan teknologi. 1. Dengan adanya peralatan komunikasi yang canggih seperti telepon genggam, akan memudahkan untuk berinteraksi satu sama lain dan bahkan dapat berkomunikasi di berbagai belahan dunia. Tapi hal ini juga berdampak terhadap anak di bawah umur yang mulai mencoba-coba menggunakan alat komunikasi tersebut dan akhirnya ketagihan. 2. Penemuan mesin uap. Penemuan mesin uap oleh James Watt yang membawa dampak pada dunia industri, yaitu lahirnya industrialisasi dengan menggunakan mesin. Namun dengan perkembangan teknologi yang sudah banyak memanfaatkan mesin, akhirnya berdampak pada banyaknya tenaga kerja manusia tersingkirkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ancaman di bidang ekonomi, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Indonesia akan kedatangan barang-barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. 2. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. 3. Persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang menang dan kalah. 4. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ancaman di bidang sosial budaya, di antaranya sebagai berikut. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. 3. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. 4. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. 5. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, di antaranya sebagai berikut. 1. Perang. 2. Konflik perbatasan. 3. Pelanggaran wilayah. 4. Gerakan separatisme. 5. Terorisme. 6. Spionase. 7. Sabotase. Demikian pembahasan materi pembelajaran PPKN tentang ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.